Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para peserta webinar, baik di Zoom ataupun di YouTube. Semoga kita sehat selalu. Ya, matur nuwun atas rawuhnya di webinar FKUNS yang berjudul Herbal sebagai Imunomodulator, Mitos atau Fakta. Webinar yang diselenggarakan oleh FKUNS direncanakan akan dilakukan setiap bulan. Nanti akan ada info yang di-share. Kemudian sebelum kita mulai webinar ini akan ditampilkan dan diputarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai webinar, saya akan bacakan sekali lagi mengenai peraturan webinar. Mohon para peserta untuk menonaktifkan mikrofon atau dalam mode mute selama webinar berlangsung. Peserta diperbolehkan mengaktifkan kamera video selama webinar dan kooperatif dalam menciptakan kenyamanan dan kelancaran acara webinar. Untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat di Zoom atau live chat yang ada di YouTube. Kemudian link presensi dan sertifikat akan dibagikan di akhir sesi webinar dan dibuka selama 30 menit. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita berlanjut ke acara ke narasumber kita yang pertama, saya akan sedikit membacakan CV dari Ibu Siti Ma'rufah. Ibu Siti Ma'rufah menjadi dosen di tenaga pengajar di FKUNS dan beliau banyak berkecimpung di blog pengobatan komplementer herbal dan juga banyak mengikuti seminar baik nasional maupun internasional tentang herbal medicine. Ya. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, monggo Ibu Siti Ma'rufah, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Ratih. Ya. Mohon maaf, slide saya apakah sudah terbuka? Sudah, Bu Ufa. Oh ya. Ya, terima kasih, selamat siang dan selamat salam bahagia serta salam sehat untuk kita semua. Mohon di slideshow Bu Ufa. Oh ya.
Oke. Bentar. Hasilnya di sini. Ya, sudah ya kelihatan semuanya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya panitia yang memberikan topik yang sangat apa ya, kalau di tenaga kesehatan pro dan kontra. Judulnya aja mitos atau fakta ya, herbal untuk imunodulator. Nah, di sini terima kasih panitia yang memberikan kesempatan kepada saya. Ya, di sini nanti kita akan diskusi ya tentang potensi herbal sebagai imunomodulator. Nah, itu termasuk fakta atau mitos ya, karena sampai saat ini herbal itu masih ini ya pro dan kontra. Kita tidak apa namanya tidak munafik ya. Ada sebagian pelayanan kesehatan mungkin masih ini ya, masih menanyakan bagaimana apa kebenaran tentang herbal yang digunakan untuk penyembuhan ataupun pengobatan. Ya, di sini kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak ya, banyak macam tanaman obat ya, dan pada data Riskedes tahun 2010 ini umumnya yaitu kurang lebih 59,12% orang-orang Indonesia itu menggunakan herbal untuk pengobatan, entah itu pencegahan ataupun hanya untuk menyegarkan badan ya. Dan pada tahun 2010 ini memang untuk penggunaan herbal medicine itu kebanyakan penduduk yang menengah ke bawah ya itu. Kemudian pada tahun 2018 itu data penggunaan traditional medicine itu kurang lebih 44,30% dan ini banyak ya proporsinya yaitu ramuan herbal jadi itu 48%, kemudian ramuan buatan sendiri jadi dia meracik sendiri ya entah itu rebusan atau beli di pasar itu kurang lebih proporsinya 31,8%. Dan saya percaya penggunaan herbal itu meningkat di era COVID ini. Saya tidak mengambil data ilmiah ya, tapi ini data-data ini saya ambil dari warta ya, warta yang ada di Indonesia, contohnya dari Solo Post, kemudian Suara Merdeka, kemudian juga ada VOA ya. Itu ternyata di era pandemi ini ya, COVID ini, ternyata penggunaan atau kebutuhan akan herbal, khususnya empon-empon ya, temulawak dan teman-temannya itu meningkat tajam ya. Hal ini juga berpengaruh dengan harga yang meningkat pula. Tidak hanya 2 kali lipat meningkatnya, tetapi sampai 10 kali ya. Dulu jahe yang hanya 18.000, 20.000, sekarang kemarin ya, bukan sekarang. Kemarin di bulan April, akhir Maret itu meningkat menjadi 180.000. Nah, sebelum kita diskusi tentang herbal sebagai imunomodulator, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu herbal. Pasti teman-teman atau Bapak Ibu ya sepakat dengan saya bahwa herbal itu berasal dari tanaman. Kalau di Indonesia herbal ada ya dalam bentuk jamu yang merupakan obat tradisional Indonesia. Dan di sini herbal bisa entah itu hanya diperas, kemudian diminum, kemudian ataupun dipotong-potong, dikeringkan, kemudian direbus, itu adalah herbal. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya? Jadi herbal itu bisa entah itu langsung diminum dari sediaannya, kemudian ataupun dikeringkan. Nah, selanjutnya. Ini maaf ya saya bukan endorse ya, ataupun mungkin saya dibayar ya, tidak, tapi ini untuk mencontohkan ya, karena sulit kalau tidak saya contohkan di ini ya,
pakai merek dagang ya. Jadi apakah kayak ini ya, kuku bima ya, yang mengandung ginseng itu adalah herbal, kemudian woods ya, yang terkenal itu juga apakah herbal? Nanti kita akan ketahui. Kemudian ada lelap. Nah, ini Bapak Ibu apakah pernah mengkonsumsi lelap? Nah, kemudian diapet, yang diare terus mencari diapet. Nah, ini apakah kategori herbal atau tidak? Kemudian selanjutnya yang kemarin banyak dicari juga ya sampai dicari-cari di mana-mana ya, Stimuno. Nah, Stimuno apakah herbal juga? Nah, ini nanti kita diskusikan di sini ya bersama-sama. Kemudian Tensigard yang digunakan untuk tekanan darah ya, menurunkan tekanan darah, dan Nodiar. Pasti Ibu dan Bapak juga tidak asing ya dengan sediaan Nodiar. Nah, itu apakah herbal atau tidak? Nah, kita lihat dari pengertian dari, oh iya ini satu lagi, kemarin pasti semuanya berebut cari ini. Ada yang tidak mencari sediaan ini? Nah, pastinya saya kira semuanya berusaha untuk mendapatkan sediaan ini ya. Nah, kita lihat apakah ini juga termasuk herbal? Nah, kita diskusikan nanti. Nah, ini definisi herbal ya berdasarkan dari WHO. Jadi herbal adalah sediaan alam yang berasal dari tanaman, di mana dia mengalami proses pengolahan ataupun tidak mengalami proses pengolahan yang nanti digunakan untuk penyembuhan, entah itu baik regional maupun lokal ya. Ini. Jadi herbal itu tidak hanya kalau definisi di sini diketahui bahwa tidak hanya yang langsung direbus, langsung diperes gitu ya. Jadi tanaman atau sediaan obat yang berasal dari tanaman yang sudah diolah sedemikian rupa itu juga disebut herbal. Ini titik pentingnya ya. Kemudian untuk tujuan penggunaan herbal ini bisa digunakan untuk pencegahan ya. Nah, saat ini kita nanti lebih ke pencegahan ya, imunomodulator, kemudian promotif, rehabilitatif, dan paliatif. Nah, kalau di Indonesia memang masih pro dan kontra ya, itu untuk penggunaan herbal. Nah, ini sediaan herbal yang terregistrasi di BP POM. Dikatakan herbal, contohnya adalah jamu ya. Di sini di Indonesia jamu itu sudah sangat banyak ya sediaannya. Saya rasa ini karena sudah data lama ya. Saya rasa tahun 2020 ini meningkat ya, karena banyak juga perusahaan-perusahaan besar juga sudah mulai melirik herbal ini ya. Kemudian juga ada OHT, obat herbal terstandar. Kemudian fitofarmaka. Inilah yang membedakan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kalau obat herbal terstandar itu dia bisa menggunakan ekstrak tanaman, kemudian sudah teruji secara preklinik. Jadi tidak berdasarkan data empiris ya. Berbeda dengan jamu. Kalau jamu berdasarkan data empiris, turun-temurun, dari mungkin 3 turunan ya, 3 turunan kalau jamu ya definisinya. Nah, kalau OHT dia sudah terstandar bahannya, kemudian juga sudah teruji secara preklinik. Nah, bagaimana kalau yang mau meresepkan tetapi harus ada IPM yang kuat? Nah, bagi para dokter mungkin bisa ya, kalau sudah melirik herbal-herbal bisa pakai fitofarmaka, karena fitofarmaka ini sudah teruji secara preklinik maupun klinik. Itu ya. Nah, ini definisi fitofarmaka berdasarkan BP POM RI. Nah, jadi sudah tahu ya, ini tadi termasuk apa ya? Ini kan termasuk herbal karena di sini dia terdaftar dengan ini ya simbol bintang 3 yang artinya dia adalah obat herbal terstandar. Jadi ini lelap ini ternyata dibuat atau diproduksi dari ekstrak ya. Kalau nggak salah kalau di lelap ini ada ekstrak dari pala ya. Jadi di situ ada minyak atsiri yang bisa memberikan atau meningkatkan kualitas tidur.
kemudian juga ada rumput valeria ya. Kemudian diapet. Siapa yang di sini belum pernah mengkonsumsi diapet? Nah, saya kira juga tenaga kesehatan seperti saya juga ya pernah mengkonsumsi diapet ya, memilih pencegahan di hari pertama diapet, baru yang lainnya ke dokter mungkin itu. Nah, ini juga diapet, dia mengandung ini ya daun jambu biji, ekstrak daun jambu biji dan ekstrak kunir ya. Kita ketahui bahwa ekstrak jambu biji mengandung tanin ya. Di situ dia juga bisa memberikan efek untuk anti diare. Kemudian yang selanjutnya Stimuno. Nah, di sini Stimuno, kemudian Tensigard dan Nodiar ini dia masuk dalam sediaan fitofarmaka ya. Jadi ekstrak dari atau sediaan Stimuno ini sudah ada uji preklinik dan klinik. Kemudian Tensigard, Nodiar ini sudah ada ujinya ya, ada uji preklinik maupun klinik. Nah, untuk Stimuno ini kandungannya meniran ya, ada ekstrak menirannya, dia bisa memiliki efek untuk imunomodulator. Jadi kemarin juga lumayan banyak dicari ya di awal pandemi. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau di sini kok nggak ada label jamu, tidak ada label obat herbal terstandar ataupun fitofarmaka. Nah, di sini ada memang hanya di sini terregistrasi sebagai suplemen makanan. Tapi di sini suplemen makanan yang berasal dari herbal karena di Imbos ini berasal dari ekstrak Echinacea yang dia bisa memberikan efek untuk imunomodulator ya. Itu. Kemudian juga ada ini ya mineral seperti zinc di sini. Jadi dari sini sudah mulai ngeh ya bahwa sebenarnya herbal itu tidak hanya yang masih empiris, tetapi sudah ada herbal yang sudah dalam bentuk sediaan yang teruji secara klinis maupun preklinis ya. Gitu. Nah, selanjutnya sebelum kita menginjak ke tanaman-tanaman yang mengandung atau memberikan efek imunomodulator, kita sedikit ini ya review tentang imunomodulator. Jadi di sini imunomodulator adalah bahan atau agen ya biologi atau sintetik yang dapat menstimulasi, kemudian menekan ataupun memodulasi ya semua aspek sistem imun, baik sistem imun adaptif maupun yang innate. Ini. Nah, ya kemarin itu ya panitia memberikan saya topik ini, jadi saya kemarin juga mencari searching ini hanya dari satu sumber ya dari Scopus. Nah ini saya cari herbal immunity dan ekstrak. Nah jadi ada jurnal ya, entah itu review artikel dan riset artikel, itu kurang lebih ada 10.775 yang meneliti, entah itu penelitian preklinik maupun klinik untuk herbal ataupun ekstrak ya, yang berhubungan dengan imunitas ya. Nah ini di awal April, ini juga saya menemukan ya, pamflet dari Kemenkes ya, ini dari B2TOT juga di sini menyarankan cegah virus corona dengan meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ini juga dikasih tahu sediaan-sediaannya bisa menggunakan begagan, kemudian bawang putih, temulawak, meniran, kemudian kunyit dan temu mangga ya. Tapi yang rimpang kemarin terjadi sedikit kontroversi. Nah, nanti kita diskusikan untuk beberapa tanaman ini ya, kenapa kok bisa memberikan efek imunomodulator. Nah, kenapa kok tanaman-tanaman tersebut, contohnya yang tadi ya, yang dikemukakan oleh atau di leaflet B2TOOT, itu kok bisa memberikan efek imunomodulator? Karena di tanaman tersebut mengandung bahan kimia atau mengandung senyawa ya, senyawa aktif yang bisa memberikan efek imunomodulator.
Contohnya adalah dari metabolit sekunder ya. Di sini tanaman akan menghasilkan metabolit ya pada tanaman, entah itu metabolit sekunder ataupun metabolit primer. Nah, di sini kebanyakan untuk terapi itu pada tanaman itu yang digunakan adalah metabolit sekunder. Contohnya pada glikosida, flavonoid, kemudian alkaloid, sapogenin, kemudian tiosulfinat, dan minyak menguap serta terpenoid itu disinyalir berdasarkan jurnal yang saya temukan itu bisa memberikan efek imunomodulator. Kemudian pertanyaannya, Bu, itu kan semua tanaman pasti kebanyakan mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, glikosida. Berarti semuanya bisa sebagai imunomodulator. Nah, berdasarkan studi yang saya lihat itu glikosida yang bagaimana yang bisa memberikan efek imunomodulator, yaitu glikosida, contohnya glikosida iridoid, kemudian antraquinon, dendrosida, kemudian golongan-golongan squeezterpen ataupun kumarin. Kemudian di golongan flavonoid itu ada apigenin ya, kalau apigenin itu di seledri ya, di seledri, kemudian oligomeric proanthocyanidin, isoflavonoid, kemudian flavon, anthocyanidin, eupalitin itu termasuk flavonoid yang bisa memberikan efek imunomodulator. Kemudian kalau alkaloid yaitu piperidin, jadi golongan tanaman yang mengandung piperidin itu disinyalir bisa memberikan efek imunomodulator ya, kemudian sinomenin dan berbamin. Nah, kenapa kok bisa ini ya, apa namanya, senyawa-senyawa ini bisa memberikan efek imunomodulator. Nah, ya, jadi mekanismenya hampir sama ya, hampir sama dengan obat-obat konvensional. Metabolit yang dihasilkan oleh tanaman ya tadi seperti alkaloid, kemudian flavonoid itu juga bekerjanya hampir sama. Ada yang bekerja mungkin di sini fagositosis. Kemudian pada sistem komplement pathway sini. Kemudian juga ada yang mengaktifkan pada sel NK atau natural killer ya. Di sini. Atau bahkan ada yang bekerja ya, bekerja di adaptif imun ya, entah itu pada limfosit B ataupun ya, atau thymus limfosit ataupun yang T helper. Nah, ini yang pertama. Ginseng ya, pasti semua teman-teman Bapak Ibu mengenal ginseng ya. Jadi kalau mendengar ginseng pasti sudah, oh itu buat stamina gitu ya. Ya, jangan salah, ternyata ginseng itu juga bisa memiliki efek imunomodulator. Nah, di sini dosis yang digunakan untuk imunomodulator itu 100 mg dengan penggunaan per oral. Nah, ini kemarin saya mendapatkan kurang lebih 13 jurnal ya yang menggunakan penelitian klinis ya. Jadi penelitian klinis dengan lebih dari 200 pasien ya. Jadi di sini pada ginseng itu memang ada efektivitas untuk imunomodulator karena di sini ada mengandung saponin ya. Tadi salah satu yang bisa memberikan efek imunomodulator adalah saponin. Dan di sini di ginseng ada saponin khusus yaitu ginsenoside, itu dia memberikan efek imunomodulator. Padahal di ginseng itu ada 100 jenis ginsenosida. Ya. Kemudian juga ada panaxiol dan asam oleonik. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, di sini untuk ginseng, dia mekanismenya itu kemotaksis pada sel polimorfonuklear leukosit ya. Kemudian juga pada waktu fagositosis ya oleh makrofag. Di sini ya berarti dia sudah mekanisme kerjanya di sini ya di innate immunity. Kemudian juga dia di sini pada ini ya
jumlah sel helper ya, T helper, berarti di adaptive immunity ya. Di sini dia juga bekerja di innate maupun adaptif, entah itu selular dan humoral immunity. Ini untuk ginseng ya. Ini kemarin sebenarnya saya mendapatkan banyak tanaman ya yang bisa memberikan efek imunomodulator, tapi saya mencari tanaman yang familiar ya dengan kita dan dekat dengan kita saja ya. Sebenarnya banyak ya, ada tanaman yang dari Amerika saya juga belum pernah melihat bentuknya ya, kemudian dari India itu juga saya belum pernah melihat, jadi tidak saya sebutkan di sini. Ya ada nanti dia. Ya ini juga dari jurnal, jadi tadi ya selain dia meningkatkan ini ya fagositosis, yaitu dengan peningkatan makrofag, kemudian di sini juga ini ya ternyata juga meningkatkan sel NK untuk ginseng. Kemudian Centella asiatica atau di sini pegagan ya yang marak sebagai antioksidan ya. Nah, di sini yang digunakan adalah herbalnya, jadi dari tanaman, kemudian dari daun, batangnya sampai akarnya kepakai semua ya. Nah, di sini untuk Centella asiatica dia mengandung triterpenoid saponin ya. Jadi di sini dia memodulasi sistem imun pada sel mediated ya, dengan meningkatkan fungsi fagositosis dari neutrofil. Kemudian Echinacea ya, Echinacea dia tadi ya di salah satu produk, nah ini Echinacea yang banyak dicari, ini daunnya yang digunakan ya, ini memang benar tanamannya ini bukan berasal dari Indonesia ya. Nah ini mengandung polisakarida polinacea ya, yang bisa memberikan efek imunomodulator dengan peningkatan aktivasi dari makrofag, kemudian ditandai dengan peningkatan interleukin 1, TNF alfa, kemudian IFN beta, juga peningkatan fungsi dari NK atau natural killer. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu pasti tidak asing, yaitu seledri ya. Jadi seledri itu bisa sebagai imunodulator, tidak hanya sebagai penurun tekanan darah ya. Ini banyak kita jumpai apalagi kalau kita hidup di Solo ya. Di Solo itu soto ada seledrinya ya. Nah, ternyata di seledri ini yang digunakan itu bijinya dan daunnya. Kemudian kandungannya dia mengandung flavonoid tadi apigenin ya, apigenin, kemudian apiin ya. Kemudian kumarin. Nah, ini ada 2 senyawa pada ini ya, pada seledri. Nah, bagaimana itu mekanismenya? Nah, karena ada 2 senyawa, kemungkinan bisa terjadi efek imodulatornya bisa meningkat. Kemungkinan pertama itu bisa terjadi ya, karena senyawa yang ada satu tanaman itu ada 2 senyawa ya, ada 2 senyawa yang satu tanaman tersebut memberikan atau bisa memberikan efek imunomodulator. Nah, mekanismenya bagaimana? Dia memodulasi aktivitas NF-kB, kemudian menghambat efek dari sekresi sel mas. Kemudian aloe vera, nah ini juga gampang kita temukan ya. Jadi saya mengambil contoh-contoh tanaman atau tanaman-tanaman yang ada di jurnal yang mudah kita temui ya. Jadi ini diambil dari gelnya ya, gel dari daunnya, kemudian dosisnya 100 gram per mili. Nah di sini mengandung anthraquinone glikosida ya. Inilah metabolit sekunder yang bisa memberikan efek imunodulator dengan mengaktifasi makrofag pada fagositosis ya. Kemudian Tinospora cordifolia. Nah, ini brotowali ya. Ini juga tidak asing untuk kita juga. Brotowali banyak digunakan untuk anti diabetes ya. Nah, ini yang digunakan itu semuanya ya, semua batang, kemudian daunnya,
Kemudian untuk kimianya itu mengandung alkaloid yaitu berberin dan asam tinospora. Bagaimana mekanismenya? Yaitu memperbaiki fungsi dari fagositosis ya. Kemudian juga dia ini ya berhubungan dengan sistem imun humoral dan menghambat dari konvertase C3 ya. Jadi pada komplement pathway. Kemudian Muraya Koenigii. Jadi ini kalau yang suka makanan Timur Tengah ya, kari ya, salah satunya kari. Nah ini salah satu bahan yang harus ada di makanan kari, yaitu daun salam koja atau kari ya. Ya, saya kira di Jawa tidak ada ya, ternyata banyak ya. Saya dulu pernah menanam salam koja ini, saya bawa dari jauh-jauh dari Sumatera. Saya kira memang asli Sumatera, ternyata di Jawa, di online shop banyak ya. Ya, di sini untuk salam koja itu yang dipakai adalah daun, kemudian dosis yang digunakan 250 dan 500 mg per kilogram BB. Di sini kilogram berat badan ya. Nah, di sini senyawa metabolit sekundernya ada kumarin, kemudian karbazol alkaloid dan glukosida. Berarti ada 3 senyawa yang bisa memberikan efek imunomodulator ya. Nah, di sini dia bisa meningkatkan aktivitas dari fagosit ya, fagositosis. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya, pasti semuanya Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya sudah mengenal bunga yang satu ini ya. Jadi tidak hanya sebagai untuk memperindah pagar, rumah, pot, tapi juga dia bisa sebagai imunomodulator ya. Dan ini yang digunakan bunganya ya. Dan dosis yang bisa digunakan 75, 150, dan 30 mg. Di sini untuk bunga sepatu ya, bunga sepatu kandungan senyawa metabolit sekundernya adalah siklopropanoid. Mekanismenya yaitu menstimulasi efek dari imunitas humoral, yaitu pada imunitas sel mediat dengan menstimulasi fagositosis dengan peningkatan pada DTH. Nah, ini yang ya, ini selanjutnya tidak asing bagi kita juga ya, atau hanya bagi saya ya. Morbei ya, pasti Bapak Ibu juga mengetahui Morbei. Ternyata Morbei juga bisa memberikan efek imunomodulator ya. Tapi Morbei yang putih ya, atau Morus alba. Nah, ini yang bisa digunakan adalah buah, daun, dan ini ya, apa namanya? Ya, buah, daun, kemudian batangnya ya. Kemudian untuk dosisnya 100 mg per kilogram BB per kilogram ya. Kemudian kandungannya adalah flavonoid dan antosianin. Kemudian untuk mekanismenya yaitu dia efektif pada imunitas mediat ya, di mana di sini meningkatkan adhesi dari neutrofil ya, kemudian pengeluaran karbon dan penurunan siklofosfamid ya yang diinduksi oleh neutropenia. Kemudian ini tanaman-tanaman yang bisa memberikan efek imunomodulator, ini Ocimum santum, yaitu kemangi ya, yang biasa digunakan untuk lalapan. Ternyata dia banyak mengandung ini ya, volatile oil tadi ya, atau essential oil, minyak asirif, seperti eugenol, kemudian kafakrol, kemudian asam ursolik, kemudian juga mengandung apigenin ya. Apigenin ini tadi flavonoid ya, flavonoid. Jadi di kemangi ada beberapa senyawa yang bisa memberikan efek imunomodulator, dan ini dosisnya 200 mg per kilogram kilogram secara per oral ya. Kemudian juga ini ada daun seribu, saya juga belum pernah melihat. Kemudian asparagus rosmosus ya, asparagus songgolangit, kayaknya di Indonesia nggak ada ya. Saya karena tidak menemukan
ya sebagian ada yang menemukan nama Indonesianya, sebagian tidak menemukan nama Indonesianya ya. Kemudian Kauropita atau kanon ini dari Amerika, ini mengandung steroid, flavonoid dan fenolik, ini juga memberikan efek imunomodulator. Kemudian labu air atau sayur ya yang bentuknya kayak apa namanya? Yang bentuknya ini ya, yang bentuknya bagus itu ya, kayak pot itu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk imunomodulator ya. Kemudian Terminalia arjun, ini dari India di Indonesia satu famili dengan ini ya, ketapang ya. Di Indonesia kayaknya belum ada penamaannya. Kemudian Bauhinia variegata, yaitu pohon anggrek Hongkong. Ini juga bisa memberikan efek modulator. Kemudian Urena lobata, ini pulutan. Kemudian Gymnema atau gurgur, sayur atau pepe ini ditemukan di daerah ini ya, sekitar Malukuan ya. Malukuan ini mengandung sapogenin. Sapogenin ini bisa memberikan aktivitas fagosit ya, fagositik. Kemudian Cordia superba itu saya juga belum menemukan nama Indonesianya. Kemudian Picoriza scorpularif flora ini juga dari Cina dan saya belum menemukan. Kemudian Heracleum persicum, kemudian ada Cisampelos ya. Kemudian Abutilon. Nah, sudah. Nanti bisa apa namanya? PPT saya bisa dipelajari. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Ma'rufah atas presentasinya. Menarik sekali. Yang selanjutnya adalah pembicara kedua. Sebelumnya akan saya tampilkan CV-nya terlebih dahulu. Pembicara kedua, Dr. Agus Joko Susanto, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Beliau bertugas di Rumah Sakit Dr. Muardi dan tergabung dalam beberapa tim akreditasi, tim verifikator, dan banyak tim yang lain. Kemudian keanggotaan Ketua Dewan Pembina Yayasan Autoimun, kemudian Dewan Pembina Yayasan, dan macam-macam yayasan yang berhubungan dengan imunologi. Oke. Monggo, Dr. Agus Joko, saya persilahkan. Matur nuwun. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau share dulu. Terima kasih moderator. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tadi sudah panjang lebar tadi disampaikan yang pembicara pertama. Ini yang mau saya sampaikan ternyata berbeda ya. Ini kan cuma ini terkait masalah daun kelor. Tadi nggak ada yang dibahas daun kelor. Tadi saya nunggu daun kelor nggak keluar. Keluar ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi akan saya bahas mengenai apa itu peran daun kelor ya dalam memodulasi sistem imun, terutama sekarang kan di era COVID-19 ini ya. Nanti akan kita bahas mengenai apa itu sistem regulasi sistem imun, kemudian daun Moringa olivera dan juga bagaimana kerja daun Moringa olivera tadi terhadap sistem imun. Ini seperti kita ketahui sistem imun sudah sangat kita kenal ya, ini yang mana dia akan melindungi tubuh kita dari benda asing apapun yang masuk ke tubuh kita, sistem imun yang akan bekerja seperti tentara lah ya, prajurit kita, dan nutrisi yang baik ini ya, yang optimal, yang mencukupi gizinya, ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan juga
Sampai sekarang tadi sudah disampaikan di depan bahwasanya terkait studi-studi terkait masalah herbal ini sudah banyak dilakukan, terutama di sini nanti adalah daun kelor ya, itu memiliki anti-aterosklerotik, antioksidatif dan sebagainya. Dan kita hidup juga di sekarang ini populasi banyak ya, mengancam adanya ancaman untuk homeostasis sistem imun kita, dan sistem imun kita sudah ada dua, jadi sistem imun innate maupun yang adaptif. Ini berbagai peran sistem imun yang untuk melindungi tubuh kita terhadap berbagai macam infeksi, tumor, dan sebagainya, dan juga terkait masalah autoimun. Ini kalau kita lihat, kalau ada patogen masuk ke tubuh kita, yang mana sistem imun innate yang akan bekerja terlebih dahulu, yang akan memakan, kemudian membunuh, dan akan mengeluarkan molekul yang mana dia akan meningkatkan respon imun kita. Dan kemudian sistem imun adaptif ya, berespon, dia akan juga bekerja. Di sini khasnya adalah adanya sel T dan sel B. Sel B dia akan berdiferensiasi, proliferasi menjadi sel plasma, dan kemudian memori juga, berikut juga dengan sel T. Sel plasma akan menghasilkan antibodi yang spesifik. Dan ini kita lihat di awal-awal kalau ada yang masuk tubuh kita, sistem imun innate yang akan bekerja terlebih dahulu, dan kemudian akan diikuti oleh sistem imun yang adaptif, baik sel B maupun sel T, dan nanti masa puncaknya di hari ke-5-7 dengan dihasilkannya adanya antibodi yang spesifik terhadap antigen yang masuk ke tubuh kita. Ini kita lihat di sini adanya bagaimana asal muasalnya sistem imun yang adaptif tadi dan yang innate, mulai dari progenitor limfoid maupun mieloid, dan akhirnya terbentuk nanti yang adaptif maupun yang innate. Kita belajar mengenai masalah innate dulu. Innate atau yang dikenal adalah natural ya. Ini didapatkan sejak lahir. Jadi kita lahir itu sudah memiliki sistem imun, namanya sistem imun natural atau innate, yang mana ini tidak tergantung dari adanya paparan antigen sebelumnya. Berbeda dengan nanti kalau yang sistem imun yang adaptif adalah adanya eksposur dari antigen sebelumnya, dan di sini memang tanpa kontak dengan antigen sebelumnya, sistem imun kita yang innate ini sudah dengan sendirinya bekerja untuk melindungi tubuh kita terhadap invasi organisme dari luar. Dan berikut beberapa jenis sistem imun innate, mulai dari kulit juga sudah merupakan sistem imun innate, dari mata, suparing ke paru-paru. Nanti kan kita bahas terkait masalah COVID yang banyak entry-nya di paru-paru dan sebagainya, dengan berikut macam komponen dan fungsinya. Dan juga dari neutrofil, ada neutrofil makrophage ya, dan dia juga termasuk sistem imun yang innate ataupun yang natural, bawaan dari lahir, dari NK cell maupun KK cell. Ini juga dari sistem innate. Sedangkan sistem imun yang adaptif ini memang khas sekali, dia seperti pasukan khusus kita ya. Dia dimediasi oleh sel B maupun sel T, yang mana ini gantung juga adanya paparan atau eksposur dari antigen sebelumnya. Ini kalau kita lihat asal muasalnya sel B, sel T ya sama dari sum tulang, cuman beda dengan maturitasnya ya, pematangannya. Kalau sel T di thymus, kemudian kalau sel B tetap di sum tulang, dan berikut dari MHC-nya, kalau B kan di MHC2, kalau sel T, MHC1 dan MHC2. Berbeda dengan innate dan adaptif, di sini kita lihat adanya faktor ketergantungan dari adanya antigen maupun yang antigen spesifik. Kalau yang adaptif immunity itu dia memang tergantung dari antigen yang masuk ya, atau yang terpapar, dan kemudian dari imunologi punya memori ya, punya memori sel kalau yang sel T maupun sel B. Beda dengan kalau yang sistem imun innate. Ini juga dari reseptornya ya, kita lihat spesifitasnya. Kalau yang di adaptif memang dia kan karena memang spesifik, otomatis dia itu spesifitasnya jauh lebih bagus dibanding yang innate imun system. Bagaimana regulasi sistem imun terhadap mengatasi, kalau sekarang kan dengan era COVID yang 19 ini ya. Kita lihat di sini ya, di bagian bawah ya, bagian bawah sebelah kiri dilihat di sini adanya virus yang masuk ya. Ini kemudian dikenali oleh BRR dan dia akan masuk, kemudian akan replikasi. Replikasi dan virus yang
sel yang terinfeksi oleh virus, dia akan menghasilkan sitokin-sitokin inflamasi, banyak sekali yang dikeluarkan di sini, dan dia akan mengaktifkan sistem imun innate maupun yang adaptif. Dari makrofag, kemudian dia akan jadi aktif makrofag dan akhirnya menghasilkan sitokin inflamasi yang lebih banyak lagi. Dari mast sel juga dan dendritic sel juga dia akan menghasilkan banyak sekali yang sitokin inflamasi. Tetapi dari sistem imun innate ini kita ada keseimbangan. Kita memiliki keseimbangan ada T helper 1, T helper 2 dan adanya T regulator. Di sini T helper 1 yang banyak berperan pada inflamasi, sedangkan beda dengan yang T helper 2 maupun T regulator, dia yang mana dia akan yang dihasilkan, dia akan menghambat apa yang dihasilkan oleh tadi sitokin inflamasi yang banyak beredar. Ini bagaimana masuknya sel virus masuk kemudian hasilkan sitokin inflamasi dan dia akan matangkan dari fibroblas dan menghasilkan rilis sitokin lagi dan dari sel yang sudah matang, kemudian monosit akhirnya masuk ke limfonodi. Dan ini bagaimana virus masuk. Sebenarnya virus masuk itu dia akan mengeluarkan juga salah satunya interferon tipe 1 yang dia akan menghambat dari kerja neutrofil, makrofag, kemudian dari T helper 17 juga dia akan dihambat, sehingga kemampuan untuk bakteri kilingnya akan jadi menurun dengan adanya sitokin yang tadi dikeluarkan. Ini kalau COVID-19 atau SARS-CoV itu dia masuk, yang sebelah kiri adalah yang saat-saat awal masuk, dan yang kalau sistem imunnya ya masih bagus, ya didapatkan di sini adanya yang virus yang masuk, tapi karena sistem imun kita masih bagus, belum terjadinya adanya badai sitokin. Beda dengan yang sebelah kanan, adanya severe stage tadi, banyak terutama yang di sini yang sampai sekarang masih ditengarai dan masih diyakini adalah adanya peran sitokin interleukin 6, yang mana dia akan memicu segala macam akibat yang ada di alveoli maupun di paru-paru, ya. Mulai terbentuknya adalah membran hialin dan ada fibroblas jaringan ikat sehingga paru-paru jadi rusak, dan ini yang dibawa adalah beberapa modalitas terapi yang diharapkan bisa untuk memperbaiki adanya kerusakan dari COVID-19 yang di paru-paru, mulai dari adanya salah satunya di sini ada mesenchymal stem cells. Ya. Ini bagi paru-paru, kalau sudah masuk tadi ya, masuk di paru-paru, dan kemudian di sini yang terpenting adalah adanya B cell ya. Sistem tubuh kita punya sistem adaptif yang mana sel B akan diferensiasi jadi sel plasma atau sel memori, karena dia akan menghasilkan antibodi yang spesifik. Ya diharapkan memang adanya antibodi yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini. Yang mana nanti akan didapatkan untuk sebagai modalitas terapi yang sekarang di Indonesia. Ini beberapa sentra pendidikan termasuk di Muardi dan lainnya juga kita sedang melakukan penelitian terkait masalah terapi plasma konvalesen, yang mana dengan hasilnya antibodi yang dihasilkan oleh penderita yang terkena COVID-19 dan kemudian dia sudah mengalami penyembuhan, dapatkan antibodi, titer antibodi yang tinggi, itu bisa kita pakai untuk diberikan pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang sedang terkena ataupun yang diharapkan bisa recovery ataupun mengalami penyembuhan dengan adanya tambahan yang antibodi yang sudah sembuh, konvalesen tadi. Beberapa modalitas terapi juga yang lain. Pertama memang dari SARS-CoV itu yang kalau kita lihat di sebelah kiri atas ini kan kalau dia masuk dengan reseptornya ACE2. Sebenarnya ACE2 itu tidak hanya di paru-paru, bisa juga kita dapatkan beberapa yang terbanyak sebenarnya di paru-paru dan di saluran pencernaan ya, di GI tract. Cuman kalau virus sampai menembus ke GI tract memang agak sulit karena kita punya barrier, beberapa barrier yang seperti asam lambung ya dan sebagainya, mukosa sehingga akan susah. Paling mudah ditembus adalah di saluran pernafasan. S2 dia masuk. Kalau kita masuk dan tidak ada sistem imun yang kita lemah segala macam dengan adanya komorbid yang ada pada pasien sehingga virus bisa replikasi dengan banyak sekali, dan ini diharapkan adanya dari virus entry tadi penggunaan inhibitor dari ACE tadi. Dan kalau sudah replikasi, dia akan menimbulkan
SARS-CoV-2 yang baru, verifikasi ini modalitas terapi yang diharapkan seperti remdesivir ya, banyak COVID ini virusnya yang baru, ternyata dia akan mengaktifkan komplement. Komplement yang dia didapatkan di sini, dia mau berikan akan mengaktifkan C3 dan berikutnya bereaksi mengaktifkan yang makrofages dan kemudian dia akan menghasilkan sitokin inflamasi. Sitokin inflamasi ini, pathway ini yang bisa di salah satu modalitas terapi untuk menghentikan proses dari COVID yang terjadi di tubuh kita. Dari anti C3, anti C5, dan juga ada anti IL-6 ya, atau silizumab ya. Kalau di tempat kita yang sudah, kalau kita menyebutkan satu merek ya, Actemra, ini bisa diberikan sebagai modalitas terapi untuk diberikan pada pasien-pasien COVID. Sehingga karena kalau misalnya sudah nyampe ke hari ke-7 sampai hari ke minggu kedua, sudah masuk minggu kedua, biasanya sudah timbul ARDS. Berikut tadi, bagaimana dengan yang Moringa olivera nih, daun Moringa olivera ya. Nah, kita kenali daun Moringa ya, tumbuhan Moringa ini banyak tumbuh tersebar di sekitar kita, dengan daun yang di atas sebelah sudah gelap dan di bawah lebih terang ya. Ini sangat banyak, ini mudah tumbuh juga, ini ditancapkan sudah cepat tumbuh ini juga ini. Ini dengan kandungannya, banyak sekali kandungan ya, dari mineralnya, dari kalsium, magnesium, dan sebagainya, ternyata banyak kandungan di dalam daun Moringa aloe ini. Ini juga ada dari zinc, mangan, kromium, bromid, dan ini semua bisa menguntungkan untuk tubuh kita ya. Kita lihat dari nutriennya aja, dari vitamin A, C, kalsium, kalium, protein, dan ternyata dibandingkan makanan-makanan lain, dia lebih superior ya, seperti vitamin A pada ini daun kelor ternyata hampir berapa kali? 5 kali, hampir 5 kali, 5 kali dari wortel. Kemudian dari jeruk ini 7 kali, dari untuk vitamin C-nya dan sebagainya ya. Dan ini jenis ya, jenis yang kandungan di dalam daun kelor, ini maksudnya dari itu dari awal dia juga daun yang masih muda, kemudian sampai yang sudah tua, ternyata jenisnya sama yang ada kandungannya, cuman kuantitas kandungannya yang mungkin berbeda. Ini nutrien kalau kita lihat dari daun kelor yang masih fresh dan yang dibandingkan dengan yang sudah kering maupun yang ditebukan. Di sini tetap kandungannya masih tinggi semuanya dan baik niacin, polifenol dan sebagainya, flavonoid ya. Dan bagaimana peran ini? Peran daun Moringa olivera ini dalam memodulasi sistem imun tubuh kita. Dari eksperimen ya, dari penelitian-penelitian yang in vitro ya, selama ini memang sudah banyak sekali penelitian dari untuk daun kelor ini ya. Baik itu untuk penyakit-penyakit dan infeksi, penyakit virus, maupun untuk sistem imun kita, maupun untuk yang autoimun ya. Kalau autoimun sih masih belum begitu banyak, dan ini didapatkan adanya kandungan yang PNol yang tinggi dan aktivitas antioksidan juga yang tinggi nih. Dan ini dari fraksi ini ternyata dia bisa menghambat produksi sitokin yang terutama yang inflamasi ya, dari TNF-alpha, IL-6 dan IL-8. Kita tadi masih ingat adanya patomekanisme COVID-19 yang bekerja di dalam paru-paru. Salah satu yang sampai sekarang diyakini adalah IL-6 yang paling bertanggung jawab di antara beberapa sitokin yang lain. Ini Moringa olivera, dia bisa bagaimana dia kerjanya untuk menghambat, salah satunya dia adalah di penghambatan di toleransi reseptor 4, dan dia juga bisa menghasilkan antioksidan. Dan ternyata daun Moringa ini memiliki aktivitas antioksidan. Ini mulai dari kandungannya, ini dari acid ya. Tadi sudah disampaikan yang di depan tadi. Adanya zat-zat tadi yang memiliki efek aktivitas antioksidan, dan juga ternyata memiliki aktivitas antitumor ya, kemudian ada aktivitas antimikroba, anti-inflamatori tadi ini ya, anti-inflamatori aktivitasnya. Ini banyak zat yang di dalamnya yang ternyata nanti bisa sebagai aktivitas anti-inflamasi, dan juga kardioprotektif ya, dan juga bisa aktivitas imunomodulator. Imunomodulator adalah dia memodulasi ya. Imunomodulator ada imunosupresor, imunostimulator, dan imunoregulator. Dan efek neuroprotektif juga bisa, dan ini untuk
treatment dari metabolic disorder, ya. Itu juga bisa. Ini bagus juga berarti ini untuk yang orang-orang DM dan sebagainya ini ya. Dan juga dari aktivitas yang lain ini dari penyembuhan luka maupun efek dari radioprotektif. Ya. Penelitian-penelitian yang sudah ada, ini saya ambil beberapa saja, sebagai contoh dari Suda et al. Tahun 2010 di sini adanya penelitian di mais ini terkait masalah imunitas yang yang dari seluler dan humoral, dan didapatkan adanya kadar serum imunoglobulin dan neutrofil meningkat. Dan pada Rahmawati ya dengan Rifai ya 2014 ini efek pada populasi sel CD4 CD8 ya didapatkan di sini jumlah sel CD4 CD8 dan B220 ternyata meningkat. Bagaimana dengan Banzini? Banzini tahun 2012 ini eksperimental model pada mice juga ini ya, darah seluler dan humoral imunitasnya dapatkan aktivitas pada penelitian Kurokawa nih tahun 2016 dapatkan ini sebagai anti herpes ya, ASV simplex virus 1 ya yang diinfeksi pada mice ternyata dapatkan produksi interferon gamma yang meningkat. Pada penelitian ini Gupta et al. Tahun 2010 ya didapatkan adanya aktivitas imunomodulator ya, ada imunomodulator pada ekstrak daun kelor ini didapatkan adanya peningkatan jumlah hitung leukosit, kemudian indeks fagosit dan neutrofil juga meningkat dan timus juga akan meningkat besar. Dan sebagai akhir, seperti kita ketahui, sistem imun ada yang innate maupun adaptif, dan berbagai macam bisa dipakai moringa sampai sekarang, dan dipercaya memang moringa oleifera ini memiliki aktivitas yang antioksidan maupun imunostimulator. Tapi walaupun seperti itu, memang butuh penelitian yang banyak juga ini, penelitian lebih lanjut terkait masalah efek moringa oleifera pada untuk memodeli sistem imun. Tapi setidaknya dari berbagai penelitian sudah menunjukkan adanya imunomodulator dan efek antioksidan pada daun kelor ini. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun sangat Dr. Agus Joko atas paparannya. Ya, terima kasih untuk kedua pembicara. Menarik sekali. Ya, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom maupun di live chat YouTube. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis nama dan juga instansinya. Oke, sebentar. Ya, ini ada pertanyaan untuk Ibu Siti Ma'rufah. Ya, dari Bapak M. Yusuf Aditya P. Jika berencana menggunakan herbal, apakah dipakai satu herbal saja atau dikombinasi herbal dari golongan metabolit yang berbeda? Bu Siti Ma'rufah, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Yusuf Aditya ya, atau Mas ya. Ya, tadi pertanyaannya herbal yang digunakan untuk konsumsi ataukah untuk penelitian ya? Berarti untuk yang konsumsi ya, untuk konsumsi. Atau di sini tidak dijelaskan. Oh, tidak dijelaskan ya. Nah, kita juga perlu bijak ya dalam menggunakan herbal ya. Karena di saat seseorang mengkonsumsi herbal ya, karena di herbal itu terdapat mungkin ratusan senyawa ya, ratusan senyawa. Jadi apa namanya, untuk mengkonsumsi herbal kita juga harus melihat ya, apakah apa namanya perlu untuk dikombinasi atau tidak, karena kita ketahui bahwa kalau kita mengkonsumsi herbal, maksudnya herbal dalam mungkin artian jamu ya, artian jamu itu atau rebusan itu di situ masih banyak senyawa.
Jadi tetap kita untuk mengkonsumsi herbal harus bijaksana ya, itu. Kemudian kalau mengkonsumsi herbal juga kita harus tahu juga kira-kira seumpamanya apa namanya, seumpamanya ada kasus hipertensi ya, bisa menggunakan tadi kayaknya juga ada ini ya, apa namanya, seledri ya. Nah itu tadi juga di PPT saya juga ada sediaan fitofarmaka, yaitu ada seledri dan ortosipon, itu bisa digunakan untuk ini ya, apa namanya, untuk digunakan bersamaan untuk anti hipertensi. Keduanya sama-sama bisa memberikan efek diuretik ya. Jadi itu apanya tergantung juga ya, tergantung bahannya. Kemudian untuk penelitian itu sebaiknya kalau untuk penelitian itu lebih dipilih itu menggunakan tanaman tunggal dulu. Kalau sudah mengetahui apa namanya, kalau mau kombinasi itu harus tahu dari senyawanya, kemudian juga dari senyawa tanamannya, kemudian dari apa farmakokinetik sampai ke farmakodinamik kalau ingin mengkombinasi apa namanya tanaman dalam ini apa namanya dalam penelitian itu. Itu Dokter Ratih. Terima kasih Ibu Siti Ma'rufah atas penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan berikut masih untuk Ibu Siti Ma'rufah dari Ibu atau Mbak Frista Anastasia Novanka. Apakah kandungan flavonoid pada bagian daun mempunyai mekanisme kerja sebagai imunomodulator yang sama pada kandungan flavonoid yang terkandung pada bagian buah? Ya, terima kasih. Jadi tadi ya saya sudah menjelaskan bahwa memang flavonoid bisa memberikan efek imunomodulator. Tapi flavonoid apa yang bisa memberikan efek modulator itu tadi sudah ada ya, contohnya apigenin itu dia bisa memberikan efek imunomodulator karena di tanaman itu flavonoid itu juga banyak jenisnya. Semuanya di bunga sepatu aja dia juga mengandung ada flavonoid. Nah, di bunga sepatu itu ada flavonoid, mungkin ada juga ratusan ya atau puluhan flavonoid. Nah, jadi untuk imunomodulator itu flavonoid tertentu ya. Jadi kalau flavonoid itu kayak golongan ya, golongan metabolit sekunder. Jadi tapi nanti macam flavonoidnya itu beragam-ragam ya, berjuta-juta bahkan beribu ya. Karena semuanya flavonoid cincinnya C-nya berapa, hanya berapa. Kemudian nanti apa namanya? Tangannya yang berbeda, mungkin tangannya C-nya 5 atau C-nya 6, ada OH-nya, ada mungkin ada N-nya. Itulah nanti yang membedakan flavonoid itu bisa digunakan untuk imunomodulator atau tidak. Nah, kalau dalam satu tanaman itu mengandung flavonoid, ya umumnya kalau tanaman flavonoidnya itu sama ya antara di daun, di bunga atau di batang. Yang berbeda itu kadar atau konsentrasi flavonoid yang ada di bagian tertentu. Mungkin ada flavonoid kayak saya contohkan seledri. Mungkin flavonoid apigeninnya itu lebih banyak di daun dibandingkan dengan di akar sehingga tidak digunakan akar untuk pengobatan gitu. Jadi yang membedakannya adalah konsentrasi flavonoid pada tanaman tertentu. Jadi dalam pemilihan bagian tanaman itu juga ini ya dipengaruhi berapa konsentrasi senyawa yang ada di situ. Jadi kayak seumpamanya daun salam digunakan mungkin untuk asam urat. Nah, itu dipilih daun salam bukan bunganya ataupun batangnya karena daun salam di daun salam tersebut banyak mengandung flavonoid dibandingkan batang, kemudian bunga ataupun di akarnya. Seperti itu, Dokter Ratih. Terima kasih Ibu Siti Ma'rufah. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan untuk Dr. Agus Joko. Ini pertanyaannya hampir mirip-mirip ya.
dari Bapak Atwi 87 dan juga dari Bapak Juli Pontowiono, bagaimana mengkonsumsi daun kelor, apakah dengan dimasak atau sayur, kemudian untuk moringa kelor bagaimana, apakah segar atau diolah? Monggo Dr. Agus Joko. Oke, terima kasih atas pertanyaan ini, menarik sekali ya. Daun kelor sebenarnya kan ini kan daun kelor gini aja, ini saya cerita dulu. Daun kelor kan ini udah dikonsumsi sejak lama ya, kita semuanya bisa. Apapun dimasak boleh ya, mau dimasak maupun untuk urap, untuk apapun tidak apa-apa. Tadi sudah saya sampaikan di slide di awal kan ada yang perbandingan untuk yang dari fresh maupun yang sudah dikeringkan, dan ternyata memang kandungannya mirip lah sama ya. Seenaknya untuk dimakan yang mana ya, mau dibuat sayuran, sayur bening, sayur apa ya yang buat sayur itulah, sama mau dimakan lalapan juga sama. Dan dikeringkan tadi juga ada kadar kandungan yang dikering pun juga masih ada ya. Jadi tidak ada masalah tadi mau dibuat apapun boleh. Yang jelas adalah insya Allah itu ya sehat, terus tidak beracun lah, karena memang sudah lama dikonsumsi harian, terutama masyarakat Indonesia nih, Jawa terutama ya. Itu ya, Mbak Bu Moderator. Matur nuwun Dr. Agus Joko. Kemudian ini ada pertanyaan dan mungkin bisa untuk kedua pembicara dari Ibu Maria Zelin ya. Apakah penggunaan imunomodulator dapat menyebabkan autoimun? Mungkin Dr. Agus Joko. Monggo dokter. Sekali nih pertanyaan sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi gini, ini ceritanya agak panjang. Jadi kita bicara dulu tentang sistem imun tubuh kita. Kita punya namanya imunomodulator. Imunomodulator itu adalah sesuatu yang dari tiga sebagai supresor, stimulator maupun sebagai regulator. Jadi tubuh kita itu tidak seperti kalau tinggi dia ada supresor ya. Penggunaan jangka panjang untuk yang imunomodulator sebenarnya belum ada bukti empirik, misalnya imunomodulator jangka panjang bisa merusak sih tidak ada ya, karena tubuh kita itu tidak sesimpel itu, kita tuh kompleks, sangat menghilang jaringannya. Ya, mungkin Bu Ufa bisa menambahkan, Bu Siti Ma'rufah, terkait pertanyaan yang ditujukan kepada kedua pembicara tadi, apakah dapat menyebabkan autoimun? Ya, jadi apa namanya? Oke, Dokter Agus sudah masuk lagi, monggo. Iya ini putus, baru nyambung. Jadi gini, terus gini ya, autoimun itu suatu kondisi di mana sistem imun kita ya adanya autoantibody yang merusak syaratnya banyak. Kapan kita terkena autoimun ya, syaratnya banyak. Satu, adanya faktor genetik, kedua kali ada disregulasi sistem imun, ketiga kali ada faktor environment atau lingkungan yang mendasari. Tiga-tiganya akan tapi terkait masalah untuk imunomodulator, sampai sekarang memang belum pernah ada uji dia bisa mencetuskan autoimun. Cuman ya setidaknya yang dipercaya sekarang adalah kalau kita sudah terkena autoimun,
hati-hati penggunaan imunomodulator, ya, hati-hati penggunaan imunomodulator. Kalau memang dia sudah memiliki bakat, risk faktor, faktor risiko, kemudian adanya faktor pencetus yang ada, dan dia sudah punya bakat tadi, ada atopi juga di dalamnya, penggunaan imunomodulator mungkin bisa memicu di kemudian hari. Tetapi memang sampai sekarang belum ada perintah itu. Yang jelas, kalau sudah terkena autoimun, itu baru penggunaan imunomodulator harus hati-hati dan sebaiknya sementara dihindari dulu. Beberapa aja imunomodulator, ya. Mungkin itu dari saya, Dr. Ratih ya. Matur nuwun, Dok. Ini kebetulan ada pertanyaan yang nyambung ya, Dok. Dari Bapak Joko Eko dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ya. Apakah sama peran antara imunomodulator dan imunostimulator? Matur nuwun, Dokter. Terima kasih sekali ini dari Palangkaraya ya. Terima kasih. Di sini hujan, moga-moga Palangkaraya hujan enggak tahu ya. Jadi gini, tadi saya sampaikan imunomodulator itu adalah dari tiga ya, ada tiga ya, memodulasi sistem imun namanya, memodulasi sistem imun. Itu bisa wujudnya adalah imunostimulator, bisa imunosupresor, dan juga bisa imunoregulator ya. Tugasnya ini memodulasi, yang dimodulasi yang mana? Kalau misalnya sistem imun kita itu tinggi seperti tadi ya, ada tinggi yang misalnya tadi yang T-helper 1 yang aktif sekali. Dan apa yang dimodulasi adalah yang imunosupresornya tadi, yang T-helpernya 2 atau dan T-regulator, dia akan mensupresi, menekan dari proses inflamasi tadi. Begitu juga kalau misalnya sistem imun kita itu sedang rendah-rendahnya, yang bekerja adalah zat-zat yang memodulasi untuk memicu stimulasi, untuk menstimulasi, namanya imunostimulator. Jadi imunomodulator itu ada tiga, ya, imunostimulator, imunosupresor, dan imunoregulator. Begitu ya, begitu Bu Rati. Yes. Terima kasih, Dok, jelas sekali. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari untuk Ibu Siti Ma'rufah dari Ibu Maria Montesi Hombing. Apakah dari sebagian herbal yang dijelaskan dalam tahap penyajiannya sama? Maksudnya gini, apakah herbal yang telah dijelaskan tadi cara menyajikannya sama? Dan jika pada satu herbal kandungannya lebih dari satu, apakah efek sampingnya juga besar? Monggo, Ibu Siti Ma'rufah. Oke, terima kasih Dr. Ratih juga atas pertanyaannya. Ya, jadi untuk apa namanya? Untuk herbal nggih. Jadi untuk herbal itu penyajiannya apa namanya tadi menggunakan ini ya apa senyawanya banyak ya. Nah, di situ banyak senyawa ya, di banyak senyawa di herbal. Kemudian tadi pertama adalah penyajiannya ya, apakah semua penyajiannya sama. Nah, tergantung efek atau senyawa apa yang kita butuhkan untuk memberikan efek pengobatan tersebut. Contohnya seperti menggunakan temulawak ya. Jadi temulawak kan ada temulawak digunakan bisa untuk anti kolesterol. Katanya secara preklinik sudah teruji sebagai anti kolesterol. Kemudian juga bisa digunakan untuk menambah nafsu makan ya, ada sediaannya juga. Nah, itu cara penyediaannya juga beda. Nah, kalau yang untuk menambah nafsu makan itu yang diambil adalah minyak atsirinya. Jadi kalau kita membuat temulawak untuk menambah nafsu makan ya atau pada anak itu menggunakan atau direbusnya itu dengan cara ditutup ya. Kalau kita menggunakan meramu sendiri ya, itu dengan cara ditutup. Diharapkan agar minyak atsiri yang keluar itu tidak menguap ya, tidak menguap tapi tertampung di tutupnya. Dan merebusnya juga tidak hanya menggunakan panci biasa ya, tapi menggunakan panci khusus, bisa menggunakan panci jamu ya,
dari tanah liat ataupun bahan-bahan stainless itu apa namanya dia tidak bisa apa namanya menguap. Kemudian berbeda dengan apabila digunakan untuk anti kolesterol. Kalau untuk anti kolesterol itu minyaknya diharapkan menguap. Jadi penyajiannya juga atau pembuatannya harus dibuka ya. Itu. Kemudian juga untuk herbal itu kita lihat ya apa namanya ya tadi contohnya untuk apa namanya obat atau yang memberikan efek. Sebenarnya senyawa yang memberikan efek adalah minyak atsiri. Diharapkan sebenarnya kalau minyak atsiri kan dia mudah menguap. Kemudian juga apa namanya untuk tahan panasnya juga ada ini ya ada kriterianya ya dia tahan panas pada berapa derajat Celcius. Nah itu sebaiknya itu memang disarankan untuk tidak direbus pada waktu yang lama. Tadi mungkin juga sudah sudah dipaparkan oleh Dr. Agus juga bagaimana moringa atau kelor pada waktu kering, kemudian diekstrak dengan dibuat seperti diekstrak mungkin ekstraknya juga berbeda dengan ekstrak panas atau dingin. Nah itu nanti senyawa yang keluar juga akan berbeda. Itu. Kemudian tadi apalagi ya Dokter Ratih? Maaf. Jika pada satu herbal kandungannya lebih dari satu, apakah efek sampingnya juga lebih besar? Oh ya, ya. Jadi memang herbal itu mengandung banyak senyawa, tapi senyawanya di situ apakah konsentrasinya banyak atau sedikit? Nah, kebanyakan di herbal itu memang mengandung senyawa banyak, tetapi konsentrasinya itu sangat sedikit ya. Umumnya yang digunakan atau memberikan efek terapi itu metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder itu di dalam tanaman sangat sedikit sekali. Jadi ya bisa memberikan efek samping tapi sangat minimal ya. Itu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan mungkin nambah nih Dokter Ratih. Tadi ada yang tanya Bu Asti Widiani nggih. Itu polisakarida kan bukan metabolit sekunder tapi metabolit primer ya. Jadi memang benar Bu, polisakarida memang metabolit primer. Saya cuma tadi umumnya untuk pengobatan atau senyawa yang bisa memberikan efek terapi itu metabolit sekunder, tapi tidak dimunafikan bahwa metabolit primer seperti polisakarida itu bisa memberikan efek imunomodulator. Begitu juga tiosulfit ya, tiosulfit itu juga bukan metabolit sekunder itu. Terima kasih Dokter Ratih. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ini untuk Dr. Agus Joko dari Pak Kafid Saifullah. Sebetulnya sudah dijawab di chat Zoom, mungkin akan tetapi jika bisa dijelaskan untuk para pemirsa di YouTube mungkin bisa lebih tahu. Di awal pandemi sempat ada himbauan untuk tidak mengkonsumsi suplemen imunomodulator, termasuk yang berbahan echinacea, karena dikhawatirkan memperburuk gejala COVID. Apakah itu benar dan bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Monggo Dr. Agus Joko. Terima kasih Dr. Ratih. Terima kasih pertanyaannya. Ini memang awal-awal adanya pandemi COVID ini memang salah satunya banyak berembus ya tadi terkait masalah ya jujur aja ada echinacea ya echinacea. Echinacea ini dipercaya ada banyak juga yang menyembuhkan, oh ini berarti nggak bagus atau malah memperburuk kondisi COVID. Memang kalau kita tanya sebenarnya sih seberapa jauh sih efek echinacea, memang sampai sekarang kan belum pernah ada penelitian ya. Penelitian tentang COVID terhadap echinacea untuk yang pengaruhnya terhadap COVID itu sampai sekarang memang belum ada karena memang COVID kan ini masih baru ya, sehingga kita belum bisa menyimpulkan apakah dia baik atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita melihat ya efek dari echinacea
terhadap penyakit yang lain, terutama untuk yang virus-virus ya. Seperti yang sudah ada yang paling banyak adalah terkait masalah influenza. Influenza banyak sekali riset-riset studi yang menunjukkan adanya efek atau manfaat dari echinacea diberikan pada orang dengan influenza ya, influenza, kemudian ada virus yang lain, beberapa virus juga diberikan dan ternyata efeknya baik ya. Kemungkinan bisa juga, tapi belum bisa dijadikan suatu hal yang disamakan, tetapi setidaknya dengan adanya untuk virus yang lain dia bisa ya, mungkin untuk yang COVID ini juga tidak ada bedanya, karena terkait yang sampai sekarang COVID-19 ini, interleukin yang paling bertanggung jawab yang sering sampai sekarang masih dipercaya adalah adanya interleukin 6. Interleukin 6 seperti kita ketahui dia itu memang punya sifat antik, unik. Ya istilah saya adalah sitokin yang banci ya. Dia ACDC ya. Yang mana dia bisa berfungsi sebagai antiinflamasi satu sisi dan juga sebagai fungsi yang proinflamasi ya. Kalau proinflamasi dia akan sitokin storm dan sebagainya mengakibatkan kerusakan jaringan paru. Echinacea kalau yang di penelitian, memang penelitian banyak sekali. Kalau penelitian melibatkan adanya IL-6, itu memang nanti hasilnya akan berbeda-beda. Ada yang menyatakan memang dia baik, ada yang juga enggak. Karena memang satu sisi saat kapan dia sebagai antiinflamasi dan saat dia sebagai proinflamasi. Tetapi rata-rata kebanyakan yang untuk penelitian, yang echinacea yang digunakan untuk virus-virus yang lain selain COVID ya, karena kalau COVID kan COVID virus yang baru sehingga penelitian belum ada untuk influenza maupun beberapa virus yang lain ternyata hasilnya baik. Saran saya adalah sebenarnya juga boleh sebenarnya kita meminum echinacea ini boleh ya ataupun imunomodulator lain karena tadi sudah saya sampaikan di presentasi di awal bahwasanya tubuh kita itu sangat-sangat kompleks sistem imunnya sangat-sangat seimbang sehingga tidak mungkin kita itu akan dia akan punya imunomodulator. Jadi kapan dia harus distimulasi, kapan harus disupresi, kapan harus diregulasi, ya. Jadi tidak ada istilahnya misalnya kebanyakan itu terus nanti terus timbul sakit, enggak, ya. Kalau ditanya boleh ya, boleh diberikan. Jadi boleh berikan ya, imunomodulator apapun boleh ya. Kalau yang kita merujuk dari penelitian yang sebelumnya yang bukan COVID ya, yang bukan COVID. Tapi untuk masalah COVID yang belum ada, tapi kalau saya tanya ya boleh. Seperti itu. Itu Dr. Ratih Febri Nasari. Ya. Saya menyambung sedikit ya dok, untuk tadi imunomodulator, tadi apakah ada dosis tertentu dok atau dosis maksimal begitu? Kalau untuk dosis maksimal sebenarnya sih memang, kalau ditanya sih dosis maksimal sih memang nggak ada ya, karena gini, penelitian memang belum ini ya Dr. Ratih. Jadi kalau ditanya berapa sih dosisnya, kita karena gini, ekstrak setiap herbal itu kan berbeda kandungannya. Ya kalau ditanya berapa, mungkin echinacea dengan daun kelor tetap berbeda, ya kan kandungannya. Tapi kalau panduannya adalah sebenarnya gini, kalau ditanya perlukah kita minum imunomodulator dan lain-lainnya, sebenarnya tidak perlu kalau asupan makan kita sudah cukup baik. Asupan makan cukup baik. Kebutuhan kita, nutrisi kita sudah cukup baik, sebenarnya tidak butuh suplementasi dari luar sebenarnya. Tidak butuh tambahan imunomodulator. Karena kita dapatkan sudah cukup dari yang harian. Tetapi kapan dibutuhkan? Kalau memang kita membutuhkan asupan makanan kita kurang, kita jatuh pada posisi infeksi dengan infeksi virus dan sebagainya, nah itu bisa dibutuhkan suplementasi dari luar. Berapa jumlahnya? Itu setiap ekstrak berbeda, Dr. Ratih ya. Jadi memang berbeda. Kalau echinacea kalau yang sudah di pasaran ya kita berikan setidaknya yang paling 1-2 kali kaplet sehari ya. Tapi kalau untuk yang daun kelor nanti berbeda sendiri. Mungkin dari Bu Siti Marufah kan sudah tahu juga nanti kadarnya ya. Begitu Dr. Ratih ya, Ratih Febri Nasari ya. Matur nuwun dokter. Kemudian atau Bu Siti Ma'rufah ingin menambahkan? Ya, kita lanjut ke ya, monggo Ibu Siti Ma'rufah. Ya, jadi memang yang dipaparkan oleh Dr. Agus memang benar ya. Jadi memang setiap ekstrak memiliki mungkin konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi mungkin jumlahnya akan berbeda. Tetapi untuk mungkin untuk
sediaan-sediaan yang sudah ada di pasaran, insya Allah sudah terstandarisasi, jadi mungkin sudah secara konsentrasi, secara lainnya itu sudah sudah terstandar gitu. Oke. Terima kasih Bu Ufa. Kemudian ini ada pertanyaan juga untuk Bu Ufa dari Yasmin Nazifah ya. Apakah metabolit sekunder yang paling baik untuk tubuh untuk meningkatkan sistem imun kita pada situasi COVID-19 ini? Wah, ini juga pertanyaan yang mungkin perlu kita pelajari bersama-sama ya. Jadi untuk menentukan apakah metabolit yang paling bagus, ya, itu saya belum melihat satu persatu ya setiap tanaman dari jurnal yang pernah kami pelajari. Tapi yang pasti ya dari jurnal-jurnal yang sudah kami pelajari baik secara preklinik maupun secara klinik bahwa metabolit entah itu sekunder atau primer ya seperti polisakarida tadi ya itu primer itu bisa memberikan efek imunomodulator. Kemudian flavonoid itu juga flavonoid tertentu ya yang sudah memberikan efek imunomodulator. Kemudian juga saponin, glikosida itu memberikan efek imunomodulator. Jadi saya juga belum bisa menjawab mana yang terbaik gitu ya. Tuh. Oke, ya, matur nuwun. Ini untuk ada pertanyaan untuk kedua pembicara dari Bapak Patrisius Atmojogianto dari Atmajaya Jogja kepada Ibu Siti dan Dr. Agus. Nah, jadinya herbal sebagai imunomodulator itu fakta atau mitos? Oke, monggo kedua pembicara. Dr. Joko, fakta atau mitos? Jadi, makasih ini pertanyaan menarik dan ini memang menjawab judulnya ya, topiknya kita hari ini bagus sekali. Ini kan belum terjawab tadi. Seperti mitos atau fakta. Kesimpulannya seperti ini aja ya. Tadi saya juga nyambung yang tadi, yang pertanyaan tadi yang dari Bu, siapa tadi? Lupa dari. Jadi kalau ditanya paling bagus mana makanan adalah seperti tanya buah yang bagus apa adalah buah rujak atau lotis, ya beraneka ragam. Makanan apa yang terbaik adalah beraneka ragam makanan. Tidak bisa kita milih satu-satu karena dia akan saling melengkapi, ya kan? Saling melengkapi satu sama lain. Ya, satu sisi tanaman ini akan melengkapi yang lain. Jadi sehingga Allah menciptakan beraneka ragam tumbuhan adalah biar kita tercukupi kebutuhannya semuanya. Ya, fakta atau mitos? Kalau menurut saya sampai dengan penelitian yang sampai sekarang ada, yang ini kan terlepas dari itu COVID atau bukan ya. Kalau memang COVID memang penelitian sampai sekarang sih memang masih minim sekali ya, minimal sekali untuk COVID ya. Tapi untuk yang lain, untuk yang sudah ada di literatur dan di riset menurut tadi adalah ya merupakan fakta juga ya, fakta ya. Tapi untuk yang COVID, karena ini COVID juga masih berjalan dan belum ada penelitian, saya juga kalau bercerita ya belum tahu sebenarnya. Tapi yang jelas mungkin karena ada kemiripan dengan virus yang lain, ya. Sebenarnya kan ini juga virus RNA ya, virus RNA juga agak sulit juga sebenarnya, gampang-gampang susah sebenarnya. Seperti mirip virus influenza. Dulu influenza pertama kali muncul itu kan membunuh jutaan manusia di Eropa tahun 1900-an ya. Itu jutaan, sehingga 2-3 tahun kemudian baru bisa steady state, kemudian sampai sekarang bisa jadi influenza seperti ini sudah. Ya, suatu saat mikir saya ke depan COVID-19 akan mirip seperti influenza, ya. Tapi semoga sih tidak ada yang korban lagi yang berjatuhan dan insya Allah semoga kita semua aman dan herbal untuk dipakai itu adalah sebagai fakta. Demikian Dr. Ratih Febrinasari. Ibu Siti Marufah. Ya, saya sepakat dengan Dr. Agus ya. Tapi saya juga herbal akan menjadi mitos juga apabila herbal itu jarine-jarine. Katanya gitu ya. Ya, itu akan menjadi mitos. Tapi apabila dengan IPM yang kuat, literatur yang kuat, itu saya yakin itu akan menjadi fakta. Terima kasih Dr. Ratih. Kemudian ini ada ya
dari Ibu Sri Wahyuni Handayani untuk Bu Siti Ma'rufah, apakah ada ketentuan atau klasifikasi tertentu bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai imunomodulator? Ketentuan bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai imunomodulator. Ya, Monggo. terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk menentukan bagian tanaman mana yang sebagai imunomodulator itu juga tidak berbeda-beda di tiap tanaman, ya. Jadi ada yang dia bagus seperti tadi ya, seledri itu merupakan salah satu imunomodulator, dia bagus di daun dan bijinya, tidak di batangnya. Nah, mungkin ada tadi Echinacea ya yang menjadi primadona, sempat menjadi primadona juga. Itu yang dipakai adalah di bunganya, bukan di daun, batang ataupun akarnya. Jadi tiap tanaman itu memiliki beraneka ragam ini ya, senyawanya berbeda-beda di tiap bagiannya. Jadi tidak bisa menentukan apakah pasti di daun, di bunga, di buah ataupun di akarnya gitu. Matur nuwun, jelas sekali jawabannya. Kemudian ini untuk Dr. Agus Joko dari Pak Patrisius Atmojogianto Atmajaya Jogja. Apakah moringa dari daerah tanaman itu berpengaruh terhadap mutunya? Ya, ada ya. Terima kasih Dr. Ati ya, pertanyaan dari Atmajati. Jadi betul sekali ya, betul sekali. Memang ternyata kontur tanah, tekstur tanah, dan kemudian adanya unsur-unsur yang di dalam tanah itu mempengaruhi juga kandungannya ya. Beberapa yang sudah saya ketahui di sini memang salah satu penghasil daun kelor yang moringa yang baik, terbaik yaitu di daerah Blora ya. Daerah Blora itu sudah ada istilah yang untuk daun moringa sudah ada perkebunan yang baik ya. Dibandingkan dengan di tempat lain ternyata memang kandungannya untuk saat sekarang itu lebih baik. Sehingga kandungan tanah, unsurnya, strukturnya itu ternyata mempengaruhi semuanya. Begitu Dr. Ratih Febrina. Matur nuwun sangat atas jawabannya dari Dr. Agus Joko dan Ibu Siti Ma'rufah. Mungkin sebelum kita akhiri sesi webinar ini, ada kata penutup dari Ibu Siti Ma'rufah dan Dr. Agus Joko. Monggo satu kalimat atau dua kalimat, monggo Dokter. Siti dulu. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi kita sebagai masyarakat nih, masyarakat ataupun mungkin tenaga yang ada di pelayanan kesehatan, kita harus bijak dalam menggunakan herbal ya, karena ini herbal kita harus selalu bijak dalam penggunaan herbal. Mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Agus Joko. Kalau saya cuma ini terkait masalah COVID ini yang penting ini himbauan dari untuk semuanya ya. Saya juga sendiri adalah nomor satu tetap protokol kesehatan dipatuhi itu aja ya. Terus pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan ya. Apapun COVID-19 ini kita tetap harus waspada. Walaupun harapan saya sendiri juga kedepannya mirip dengan influenza. Yang kedua kali, makanan terbaik apa adalah makanan yang cukup nutrisi untuk tubuh kita. Tidak boleh milih selama satu, dok saya itu sukanya cuma makan ini saja, tidak bisa. Ya. Jadi berbagai macam tanaman yang akan saling melengkapi. Itu aja tubuh kita jadi sistem imunnya jadi bagus sekali. Dan insya Allah terhindar dari segala macam penyakit. Ya. Gitu Dokter Ratih. Oke. Matur nuwun. Ya. Bapak Ibu peserta webinar, ya terima kasih atas kerawuhan dan partisipasinya. Terima kasih juga untuk dua pembicara, Ibu Siti Ma'rufah dan Dr. Agus Joko, dengan paparannya yang sangat informatif. Kemudian untuk materi nanti akan di-share di RG, di YouTube RG, juga rekaman acara ini.
Kemudian untuk sertifikat juga sudah ada linknya dan ada batas waktu untuk mengirimkannya. Matur nuwun sedanten, terima kasih semuanya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya jelek ya, Bu?